Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Gus Zaul. Dalam sesi ini kita kehadiran Gus Zainul Abidin. Beliau adalah pengasuh asrama Genki Pondok Pesantren Al Mujadadiyah Kota Madiun. Gus Zainul Abidin atau yang biasa disapa Gus Zain ini akan menyampaikan materi tentang korelasi antara keimanan dengan kesolehan sosial. Langsung saja Gus, monggo disampaikan kira-kira sebenarnya apa sih, apakah orang tingkat keimanannya semakin naik itu kesolehan sosial atau toleransi kepedulian terhadap sesama itu semakin baik? Monggo Gus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati rekan-rekan, konco-konco yang hadir pada sore hari ini. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, Islam ini adalah agama yang paripurna, agama yang sempurna, agama yang merupakan penyempurna dari agama-agama yang turun sebelumnya. Sehingga di dalam syariatnya itu pasti nanti ada dua dimensi yang antara satu dengan lainnya ini saling berkaitan. Yang pertama adalah dimensi vertikal atau yang sering disebut dengan bahasa agamanya adalah hablum minallah. Kemudian yang kedua adalah dimensi horizontal atau bahasa agamanya adalah hablum minannas. Nah, dua dimensi ini saling terkait sekali sehingga antara satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ibaratkan itu seperti dua sisi dari sekeping mata uang. Jadi antara satu dengan lainnya saling melengkapi, saling menyempurnakan dan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dikatakan uang ketika hanya satu sisi saja. Demikian juga kita sebagai orang Islam tidak bisa dikatakan sebagai Islam yang sempurna ketika misalnya hanya melulu kita lebih mengutamakan satu aspek saja, aspek hubungan kita dengan Allah tok misalnya, tanpa memperdulikan dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Contohnya kayak apa itu? Ya, sebelum kita masuk ke contoh, saya akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW. Ini saya ambil dari kitab Nasoihul Ibad, ya. Rasulullah SAW bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wal naf'u lil muslimin. Ada dua hal yang tidak ada hal lain yang lebih utama dari dua hal ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Berarti inilah dimensi vertikal. Ya, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah an-naf'u lil muslimin, memberi kemanfaatan kepada sesama kaum muslimin. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sering sekali Allah mengatakan misalnya dalam Al-Quran, aqimis sholah wa atuz zakah. Aqimis sholah merupakan manifestasi dari hablum minallah. Terus kemudian yang wa atuz zakah adalah kepedulian sosial kita dengan sesama manusia. Demikian juga ini tadi. Yang pertama iman kepada Allah. Kita yakin, kita percaya, kemudian kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu sebagai bentuk dari takzim kita kepada Allah. Kemudian yang kedua an-naf'u lil muslimin. Jadi memberi kemanfaatan kepada sesama muslim itu dengan berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita punyanya kalau dalam syarahnya itu dikatakan bil maqal, ya, dengan ucapan. Mungkin ada orang yang butuh nasihat, kita nasihat. Kita beri petunjuk dengan kata-kata kita. Au biljah, yang kedua nih, atau dengan pangkat. Loh, orang yang punya pangkat itu, ya, kalau dia bisa memanfaatkan, bisa memakai pangkatnya itu untuk kemaslahatan muslimin, ini luar biasa. Lagi pahalanya luar biasa. Jadi misalnya ada seorang pejabat, dia mengeluarkan sebuah kebijakan di mana kebijakan ini sangat bermanfaat atau sangat berpihak kepada kaum du'afa, kaum muslimin khususnya,
Maka ini luar biasa, kemanfaatannya luar biasa. Atau dengan bilmal, itu bagi yang diberi kelonggaran rezeki oleh Allah. Atau kalau tidak seperti itu ya dengan bil badan, dengan tenaga. Yang penting memberi manfaatan kepada sesama kaum muslimin. Ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah yang lain, khairun nasi anfa'uhum linnas. Kalau yang itu tadi saya tanyakan contoh itu, Gus. Ketidakseimbangan misalkan hablum minallahnya yang terlalu dominan atau sebaliknya. Kira-kira apa yang terjadi kalau tidak seimbang? Harus seimbang atau bagaimana? Ya, idealnya memang seimbang, idealnya harus seimbang. Tapi kalau misalnya di situ ada ketidakseimbangan, itu pasti ada sesuatu yang. Jadi misalnya orang terlalu mengutamakan aspek hablum minallahnya. Mungkin dia dengan dengan bergaulnya dengan masyarakat sekitar, dengan sosial yang ada di sekitarnya, ini mungkin kurang baik. Bisa jadi misalnya dia ngibadahi sregep gitu, semua ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah ini sregep, tapi ketika berkaitan dengan masyarakat, pergaulan dengan masyarakat, ini kurang. Ya akhirnya orang tidak, mesti ada sisi yang kurang jadinya, jadi tidak sempurna gitu loh. Atau sebaliknya, kalau sebaliknya lebih parah lagi. Jadi kalau misalnya orang hanya mementingkan aspek sosial saja, dia dengan tetangga baik, dengan saudara baik, dengan orang lain baik, tapi dengan Allah tidak baik. Artinya apa? Mungkin dia nggak pernah sholat, nggak pernah. Nah itu juga ya nggak pas juga, dan bahkan yang lebih parah lagi nggak ada manfaatnya gitu loh. Karena iman billah itu merupakan pondasi, merupakan pokok, dimana kalau kita sudah beriman kepada Allah, baru kita beramal soleh, itu baru bisa diterima. Kalau amal soleh tok tanpa iman, mardudatun lah. Kalau begini kan ada ungkapan begini, sebenarnya kesolehan sosial, hubungan baik sesama manusia itu akan muncul sebagai sebuah tuntutan atas intensitas yang baik pula terhadap hubungan vertikal. Itu bagaimana? Ya, saya juga setuju dengan itu. Jadi memang kalau kita benar-benar mengkaji ilmu agama secara lebih baik, dengan benar-benar mengkaji, itu pasti setelah kita hablum minallah, hubungan kita baik dengan Allah, pasti juga nanti hubungan horizontalnya dengan sesama manusia juga akan baik, akan bermanfaat bagi orang lain. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, kalaupun misalnya kita itu belum bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain, paling tidak jangan merugikan orang lain. Wah ini gitu, karena itu juga pilihan nggak gampang ya. Pilihan nggak gampang. Kadang orang itu untuk sekedar tidak merugikan orang lain saja tidak bisa. Terus kayak hobi uang misalnya, terus kadang senengane nutuk uang, orang nutuk uang rasanya gatel. Itu ya ada orang seperti itu. Ada orang yang nyun sewu biasa nih celometan gitu, senengane ngelokne uang. Wis akan-akan orang ngelokne uang rasanya kayak gatel. Ada yang seperti itu. Makanya dalam sebuah hadisnya juga Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bangun pagi kemudian dia tidak berniat menyakiti sesama muslim, maka diampuni dosa yang telah lalu. Tidak berniat loh. Jadi sebenarnya sangat bernilai ya niat atau kebaikan untuk sesama manusia. Oh iya, luar biasa. Nah, ini masih berniat. Kemudian hadis itu lagi terusnya, barang siapa yang berniat. Nah, yang tadi kan tidak berniat. Ya, tidak berniat. Nah, terusnya lanjutannya hadis itu, barang siapa yang berniat menolong orang yang terdolimi, terus kemudian berniat kalau bahasanya itu liqadha'il hajat, berarti nyauri utang kepada sesama muslim, maka dia akan diberi pahala seperti pahala haji mabrur. Luar biasa ya. Untuk sekitar haji kan kita luar biasa. Kalaupun mungkin secara finansial kita sudah cukup, tapi antriannya ini yang kesempatan waktunya juga sempat waktu. Makanya niat yang baik itu ternyata sudah
oleh Allah diberi pahala yang luar biasa. Nggih, sebagai ini diskusi yang sangat hangat, sebagai penutup atas diskusi sesi kita tentang kesolehan sosial, Gus. Iya. Apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada para pemirsa, bagaimana untuk menyeimbangkan hablum minallah dan hablum minannas itu, Gus? Oke. Tapi yang pertama yang menjadi dasar ini memang adalah al-imanu billah. Tadi seperti hadis yang tadi ada dua hal tadi, yaitu iman billah, iman, percaya, yakin, kemudian menjalankan semua perintah-perintahnya, dan juga harus ngaji yang jelas sehingga tahu, oh Gusti Allah perintahnya seperti ini, Rasulullah perintahnya seperti ini, Al-Quran memerintahkan seperti ini, sehingga dengan kita paham apa yang disampaikan oleh, yang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga dalam dimensi sosial pun kita akan melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan satu hal yang perlu kita pegang sebagai prinsip itu tadi, Mas. Jadi kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, paling tidak jangan merugikan orang lain. Itu sudah baiklah. Itu sudah baik. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Gus. Demikian bincang-bincang kita dengan Gus Zainul Abidin. Beliau adalah pengasuh asrama Genki Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyah Kota Madiun. Semoga ilmunya bagi kita semua ini sangat bermanfaat, terutama bagaimana agar kita selalu tergerak hatinya dan selalu sadar untuk tidak merugikan orang lain, bahkan kalau bisa kita selalu punya keinginan untuk membantu sesama. Nggih, ngoten, Gus. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Gus Gaul dalam sesi yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.